Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk pre-analysis match MPLI atau MPL Invitational 2022 day yang ketiga atau hari yang ketiga setelah kita melewati babak 16 besar, berarti 16 besar yang dimana kita akan mempertemukan lagi dan lagi beberapa tim yang akan bertanding, saling bertemu satu sama lain. Dan kalau begitu langsung aja deh kita ngelihat bracketnya terlebih dahulu kali ya. Ini dia bracketnya yang paling terupdate sampai di hari yang kedua. Jadi nanti Orange Esports akan bertemu dengan Geek Farm untuk di match yang pertama di hari yang ketiga. Lalu ada di match kedua juga pertandingan untuk RSG Philippines versus Alter Ego Esports. Di pertandingan ketiga ada pertandingan M1 versus M2 kebetulan, di mana masing-masing juaranya saling bertemu. EVOS Legends bertemu dengan Brand Esports. Selanjutnya untuk match keempat ada tim Todak yang akan berhadapan dengan tim Aura Fire untuk match penutupan di hari yang ketiga. Jadi sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu jadwalnya juga, ini bisa dicatat juga untuk jadwalnya. Ini start untuk hari yang ketiga dan jangan lupa jamnya dikurangin 1 jam ya. Karena untuk jam Indonesia itu GMT plus 7 dan emang schedule-nya ini untuk MPL Invitational itu mengikuti jam pusatnya di Singapura. Jadi GMT plus 8. Dan memang untuk semua pertandingan yang akan dihadirkan ini beberapa pertandingannya memang mempertemukan beberapa negara yang berbeda-beda. Dan untuk pertandingan di day ketiga, ini hampir semua pertandingannya ada tim Indonesia. Jadi teman-teman silahkan gaungkan hashtag IndoPride-nya dan dukung terus siapapun perwakilan dari tim Indonesia untuk berlaga di MPL Invitational. Nah, kalau ngomongin soal match pertama nih ya, Orange Esports versus Geek Farm. Mungkin kita akan sedikit berfokus sama ya bagaimana cara early game yang harus dikendalikan sama Orange Esports. Terutama nih ya, ini mungkin ketika teman-teman melihat bagaimana Orange Esports pas early-nya unggul, tapi ketika mereka mencoba untuk melakukan sebuah engage atau sebuah pick off, mereka itu sering sekali terpicu dengan momen seperti ini. Nih teman-teman bisa lihat, ATM dia pakai Uranus. Dan ketika Orange Esports berada dalam winning condition atau kondisi menang, ini sebenarnya teman-teman dari Orange Esports menurut gua tinggal melakukan tugasnya kayak pelan-pelan, yang bener-bener santai mainnya, tidak terburu-buru, tidak melakukan gerakan-gerakan tambahan atau bahkan gerakan yang cukup mengancam. Namun ada satu momen di mana ketika teman-teman dari Orange Esports terpicu dengan ATM yang sendirian di arah bawah dan ternyata mereka terlalu banyak mengeluarkan source skill sampai-sampai ada flicker loh yang digunakan oleh Neo. Dan ini cuma 3 orang yang melakukan ganking. Dan menurut gua yang bisa dilakukan oleh Geek Farm adalah memanfaatkan Luke sebagai XP laner ketika Luke-nya nanti bawa hero-hero yang benar-benar punya durability seperti Uranus salah satu contohnya, atau yang bisa buying time kayak Esmeralda, atau yang punya escape kayak Yuzong, atau ya boleh yang kayak Fredrin, asalkan ya mungkin bisa dioptimalkan dengan backup yang secepat ini. Karena kalau teman-teman notice ya, ini ketika ATM-nya dikejar, teman-teman dari Burn Flash itu mereka langsung nge-counter setup dengan cara melakukan cover terhadap EXP laner mereka. Dan bahkan semua source skill juga dibalaskan, semua skill keluar. Sampai di sini kurang damage untuk Orange Esports. Dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Geek Farm ketika mereka ingin mendapatkan kemenangan untuk di match melawan Orange Esports. Karena terbukti ketika teman-teman dari Burn fokus di arah bawah, Orange Esports fokus ke arah bawah juga. Di top lane-nya Lordnya free. Jadi mau tidak mau Orange Esports di sini ada celah sedikit aja yang sangat besar sekali menurut gue. Celahnya kecil tapi emang kalau berhasil impactnya besar. Yang dimana teman-teman dari Burn Flash ini udah membuka mata kita bahwa Orange Esports ketika mulai memasuki menit-menit krusial, menit-menit di atas 15 atau bahkan mendekati menit-menit ke-18 yang dimana itu adalah momen-momen yang satu kali tumbang lu bisa menunggu sampai 40 sampai dengan 60 detik. Disinilah momen dimana Orange Esports melakukan sebuah miscalculate dan itu terlalu fatal sih menurut gua, karena dengan lu kurang damage menuju kepada hero yang punya regen, yang punya HP tebal seperti Uranus, itu bisa menjadi sebuah malapetaka kalau Uranusnya ternyata nggak mati dan di backup seperti ini. Dan memang berhasil permainan dari Burn Flash dan malah dibalikan keadaannya. Makanya di sini mungkin celah bagi Orange Esports itu bisa didapatkan karena Orange Esports seringkali ya, ini dari game yang pertama juga sama sebenarnya, terpicu dengan cara bait atau buying time yang dilakukan oleh EXP laner-nya. Jadi EXP laner bermain sekali di game yang atau bahkan di match yang pertama kali ini. Kalau ngomongin Geek Farm, mungkin gua pengen sedikit notes soal game kedua mereka waktu lawan RRQ Sena, karena di sini mereka tidak membawa hero yang punya stun. Jadi ini menurut gue pribadi ya,
Kalau misalkan memang teman-teman dari Geek Farm ingin membawa tipikal-tipikal hero yang non CC atau tidak memiliki efek stun, ini mungkin perlu dipertimbangkan karena memang ini adalah tipikal-tipikal hero yang glass cannon. Apa itu glass cannon? Yang dimana kalau misalkan berhasil, ini bakal jadi sesuatu yang hebat. Karena apa? Karena semuanya damage dealer. 4 hero dari Geek Farm damage dealer semua. Dan tidak ada efek stunnya. Jadi bakal sekali tabrak banget. Cuma kalau misalkan dari awal tidak berjalan dengan maksimal atau tidak sesuai dengan apa rencana dari Geek Farm itu sendiri, ini yang bakal jadi malapetaka. Karena di game kali ini pun, di game yang kedua nih, antara RRQ Sena dan Geek Farm itu tidak bisa melakukan team fight besar dikarenakan minimnya efek stun. Tidak ada yang bisa memberikan efek stun, tidak ada yang bisa memberikan bagaimana efek sisi dan juga efek stopper atau pemberhenti dari pergerakan-pergerakan ya lawannya Geek Farm itu sendiri, RRQ Sena. Sehingga teman-teman dari RRQ di sini memanfaatkan bagaimana minimnya efek stun yang muncul dari Geek Farm. Dan ini juga yang mungkin harus diperhatikan bagaimana cara dari segi drafting, karena memang draft adalah seni menurut gua ya, draft adalah seni. Jadi semakin punya sinergi draftnya, otomatis nanti Geek Farm bakal bisa memainkan tempo yang lebih menguntungkan dan bahkan memiliki advantage. Apalagi kalau kita ngomongin soal tadi Orange Esports yang memang seringkali terpicu dengan explainer yang memiliki badan tebal atau bahkan mudah untuk di pick off mungkin dengan damage yang cukup. Tapi kan ada notes-nya, damage yang cukup. Kalau kita ngomongin soal Luke yang mungkin di match pertamanya mereka di hari pertama di MPL Invitational 2022, Luke memainkan Benedetta. Dan menurut gue fokus yang harus diperhatikan oleh Coach Ruben terutama, menurut gue adalah bagaimana efek stun yang mungkin kecil kayak Chow atau mungkin kayak Esmeralda yang kayak immobilize gitu aja, itu udah cukup banget untuk supporting power di team fight besar. Karena dari kemarin kita sempat melihat beberapa kali Baloyski ini menggunakan tipikal hero supporting yang kayak Matilda, supporting cover. Baru game ketiganya keluar Franco yang dimana dia punya efek stun dan itu beda banget gameplaynya. Makanya di sini menurut gue Geek Farm juga harus memperhatikan bagaimana nanti gameplay yang akan mereka bawakan, terutama melawan Orange Esports yang mereka gold lane sentris. Kalau gold lane-nya tidak ada yang bisa menghentikan, ya otomatis Geek Farm yang bakal kemakan sama si Amalance atau Valence. Nanti kaderannya juga pasti bakal agak sedikit kesulitan karena mau tidak mau harus memberikan beberapa item respect, salah satunya Wind of Nature. Selanjutnya ada pertandingan RSC Philippines versus Alter Ego. Nah ini yang pengen gua notes juga sebenarnya untuk teman-teman dari Alter Ego, karena RSC Philippines menurut gua pribadi adalah satu sosok tim yang walaupun mereka pakai lapisan kedua, pakai cadangan lah bahasanya, yang paling gampang tuh cadangan kalau di Indonesia. Ini tetap mengerikan loh teman-teman. Ini adalah game yang pertama dari RSC Philippines versus Smart Omega, yang dimana kita sempat bahas juga waktu pre-match analis game pertama, bukan game pertama, day pertama, hari pertama, yang dimana menurut gue RC Philippines ketika tidak ada Aqua, pola permainannya mungkin akan lebih sedikit cenderung sedikit cenderung belum terbaca. Dan ternyata secara mengejutkan Exort mainnya kayak Aqua juga, jaga posisi, terus Airat juga mainnya martis-martis gini yang tiba-tiba ternyata sangat efektif sekali ketika dibawakan oleh RC Philippines. Kenapa? Karena kuncinya itu di Light. Light ini adalah tipikal roamer yang memang jarang banget kelihatan di map. Kalau teman-teman mungkin kilas balik kali ya, kalau misalkan kita ngomongin soal bagaimana cara untuk teman-teman dari tim RC Philippines ini mungkin bermain, ya salah satunya contohnya adalah Light yang selalu mendapatkan target dan juga bisa dibilang core, inti dari tim lawannya. Light nggak pernah kelihatan sedikit pun di map. Yang selalu muncul tuh rata-rata kalau nggak junglernya ya gold lanernya. Dan sekalinya muncul dia dapetin momen kayak gini, dia dapetin Miko. Nah mungkin kalian juga akan bertanya-tanya kenapa decision dari Light itu milih nendang ke arah Miko. Karena di sini kalau misalkan teman-teman lihat dari draftnya Smart Omega, mereka emang stoppernya ada di Miko. Miko ini kan Ruby ini kan yang bisa memberikan efek stun, dan tidak ada lagi nantinya yang akan memberikan efek stun ketika tidak ada Ruby di sana. Jadi ketika di kick Ruby-nya, di sini teman-teman bisa melihat atau menilai bagaimana sebuah decision yang dibuatkan oleh Light dan ternyata berbuah manis ketika berada di dalam area teritorial yang sangat penting. Bahkan KLVJ sampai membuka sebuah ultimate dan dibalaskan dengan ultimate yang sama. Renzio-nya tumbang, menjadi korban, Miko-nya juga tumbang. Jadi dengan decision dan bahkan sebuah metode pick off yang cukup berbahaya dari RC Philippines di sini, ya Alter Ego harus mempertimbangkan untuk bagaimana cara positioningnya mereka.
Yang gue takutkan RC Filipina ini Light terutama mengincarnya tuh ke arah Nino, yang dimana Nino ini adalah sebuah inti, sebuah damage dealer, sebuah apa ya, jantung mungkin yang kalau bisa gue gambarkan dari teman-teman Alter Ego Esports. Dan kalau kita ngomongin soal RC Filipina dengan kehadiran Nuts yang di sini dia bermain dan berperan dengan sangat amat luar biasa bareng sama Light, ini kan hitungannya kan kayak dua pemain inti ya. Yang ternyata tempo dari RC Filipina itu tidak berubah sama sekali teman-teman. Exort mainnya kayak Aqua, cuma mungkin bedanya di Kosei. Kalau Kosei dia tuh lebih nungguin Lightnya datang dan bermain lebih sabar. Kalau Eman, kebetulan kan Emannya nggak main nih, Emannya kan jadi cadangan. Eman itu yang lebih bikin play, terkadang malah Emannya yang rotasi ngikutin Lightnya kemana. Dari permainannya aja ini udah pasti berbeda. Kosei itu lebih berhati-hati, makanya kan gue bilang kan, untuk pertemuan Smart Omega sama RC Filipina itu terbukti siapa yang lebih sabar, dia yang bisa dapetin momentum, dia yang bisa dapetin pick yang lebih manis, yang lebih cuan lah bahasanya, yang lebih worth it, udah pasti dapetin keuntungan. Dan ya ini teman-teman bisa lihat pick off yang terjadi itu dikit banget, 1 point kill per menit. Light aja 7 assist dari total 13 kill yang didapatkan. Dan di sini dari pemilihan hero-nya Leslie aja ya yang gua tangkap, emang bener-bener pick-pickannya tuh yang pick-pickan aman aja. Karena kalau teman-teman pada bingung kenapa sekarang Leslie dan Mia muncul kembali di Land of Dawn, jawabannya simple kok. Dua hero itu adalah hero yang memiliki keuntungan dari skill-skill yang kamuflase atau bahkan skill invisible-nya. Sehingga ketika mereka tidak terlihat di dalam area teamfight, ya kan, terutama untuk yang sering pakai Mia pencet ulti ngumpet di rumput, itu nggak bakal kena blazing duetnya Cloud. Makanya teman-teman mungkin kalau mikir Cloud ini hero yang overpower, ya aku juga setuju Cloud hero yang overpower di God Lane. Tapi sekarang orang-orang udah pada tahu kalau Leslie, kalau Mia itu bisa menjadi salah satu natural counternya. Dan itu yang mungkin bisa dipertimbangkan juga kalau nanti Nino-nya mungkin mengambil tipikal-tipikal hero yang seperti Cloud. Jangan sampai termakan draftnya sama RC Filipina. Dan untuk Alter Ego Esports, gue mau notes soal Udil sih. Ini satu pemain yang menurut gue sangat spesial sekali kalau kita ngomongin bagaimana performa dia yang berkali-kali mungkin sangat memukau ya. Dan itulah yang mungkin mau gue garis bawahi juga, bahwa performa Alter Ego itu sangat menguntungkan sekali kalau Udilnya memenangkan match up melawan Exort sebagai mid laner, sebagai pemegang dari rotasi, dan nantinya bisa membantu Leo Murphy untuk membuka semua map yang ada. Karena kita tadi udah sempat mention kan bahwa Light itu adalah tipikal roamer yang jarang banget kelihatan di map. Sementara dengan kehadiran dari Dev Coach atau Leo Murphy, ya antara Dev Coach atau Leo Murphy yang main, yang penting nih, bener sih kalau kata gue, yang penting nih rotasi sama Udilnya barengan aja. Karena kalau sendiri takutnya malah Dev Coach atau Leo Murphy yang terkena pick off sama Light. Karena apa? Karena Light itu selalu mengumpat di rumput-rumput penting yang nantinya tidak terlihat oleh lawan-lawannya. Jadi strateginya RC Philippines itu adalah roamernya mengumpat di tempat yang benar-benar tidak terduga-duga dan tidak ketahuan sama lawannya. Sehingga hal tersebutlah yang terkadang menjadi sebuah keuntungan, karena ketika roamer musuh kita nggak ketahuan dan kita masuk rumput asal-asalan, hal tersebut yang akan menjadi keuntungan ketika pemegang rumput itu, ya kan, pemegang rumput ini kan biasanya lebih duluan ya untuk megang rumputnya, yang dimana pemegang rumput biasanya lebih diunggulkan karena dia udah tahu posisi lawannya bakal lewat mana, siapa yang bakal bisa mereka pick off. Dan hal tersebut yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk Alter Ego Esports ketika berhadapan dengan teman-teman dari tim RC Filipina. Karena memang ya balik lagi, gue mention sekali lagi, RC Filipina adalah tim yang sangat pintar sekali dalam melakukan pick off. Ya gue berharap Alter Ego lebih lebih bisa main agresif kayak gini, bisa main tabrak-tabrak. Apalagi bawa kits yang sempet dari day pertama gue bilang kan, bahwa membawa kits sama dengan Alter Ego sebenarnya membawa Sally Boy. Hanya saja mungkin dari individualnya aja yang berbeda. Karena dari segi draftnya, dari segi pool hero-nya, sebenarnya nggak berbeda jauh dengan Sally Boy. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin soal Sally Boy dan juga Kids, sama-sama kok hero-nya damage dealer, cenderung yang punya dash, yang mainin mechanical play. Ya bedanya di sini mungkin lebih fresh aja kalau kita melihat Kids. Karena apa? Karena kemarin bagaimana dengan Red
powernya yang sangat on point sekali. Dan juga salah satunya Udil sebagai backup yang tidak akan pernah gua lupa untuk mention, karena berkali-kali teman-teman dari Alter Ego ini memenangkan match up rotation dengan melakukan fight 4 di area Turtle atau Lord, dan juga berlima ketika Pai-nya ternyata memenangkan adu Cut Wave. Dan ini dia sebuah pick off yang mereka pun tidak pernah sendiri untuk melakukan rotasi. Dan gue suka banget dengan metode seperti ini karena Alter Ego punya celah, punya jawaban sebenarnya dengan gameplay yang mereka bawakan di day yang pertama untuk bagaimana melawan apa yang dilakukan oleh Light dari RC Filipina dengan habitnya dia yang tidak pernah kelihatan di map. Selanjutnya pertandingan EVOS Legends versus Brand Esports. Pertandingan ini menurut gue cukup ditunggu-tunggu oleh banyak pihak ya sepertinya. Karena memang ketika kita ngomongin soal EVOS Legends, kan gue udah sempat bikin tuh untuk day 2 dan sempat bilang juga kalau Echo Philippines cowoknya perlu di-ban. Dan gue kaget banget, Zeiss bener-bener gak ngasih cowoknya Yawi. Dan itu adalah sebuah jawaban menurut gue. Jadi gue salut banget buat Zeiss karena dia memberikan sebuah respect ban yang semenjak awal pun rata-rata orang udah pada tahu kalau Yawi powernya di Chow. Nah untuk Brand Esports ini baru mungkin cukup sedikit banyak lah, cukup sedikit banyak. Mungkin gue bakal bilang kayak apa ya, agak sedikit complicated untuk dari segi pemilihan draftnya. Menurut gua nanti kalau kita ngomongin soal Brand Esports itu nggak jauh-jauh dari mid lanernya yang mungkin mencuri beberapa kali perhatian kita kali ya. View atau mid laner dari Brand Esports ini terkadang memiliki atau membawa hero-hero yang mungkin tidak diduga-duga. Kalau mungkin teman-teman sadar atau mengikuti MPL Filipina atau mungkin nonton K-Breakdown juga salah satunya, View itu suka banget membawa hero seperti Kadita mid lane, Ben mid lane, atau bahkan tipikal-tipikal mid laner yang benar-benar itu mechanical play-nya sih beresiko tapi worth it untuk dijalankan. Kenapa? Karena metode Brand Esports itu adalah nabrak bersamaan. Jadi menurut gua dengan EVOS Legends yang punya gameplay nabrak juga, ini akan jadi pertandingan yang menarik sekali untuk kita lihat siapa kira-kira yang nabraknya lebih rapih. Untuk historical match dari EVOS Legends, gue bakal melihat ya historical match-nya kan mereka ketemu sama Echo Philippines. Di game yang pertama, sebenarnya metode yang dimainkan sama EVOS Legends berjalan dengan maksimal, yaitu adalah membeli waktu Psychots-nya terutama untuk Brands. Agar apa? Agar Brands itu dapetin space yang luas banget untuk farming. Entah farming dari lane, entah farming dari area jungle, entah farming dari hero juga. Karena di sini Brands mendapatkan 2 point kill dan juga 3 assist, menandakan bahwa dia berada dalam keadaan yang cukup prima untuk dari segi farming. Walaupun mungkin dibandingkan dengan Benicute yang dia bisa dibilang dalam posisi yang lebih tidak terancam, karena beberapa kali kita sempat melihat bagaimana Brands terancam oleh Sanford. Tapi Brands mendapatkan posisi nyamannya. Dan Versik, ini yang gue suka banget, nabraknya cuy, nabraknya. Serius, tim Indonesia tuh yang paling gue suka adalah metode nabraknya mereka, yang terkadang menimbulkan sebuah play atau permainan yang tidak terduga-duga. Kayak kita ambil contoh, dapetin Lord, dapetin double kill. Dan Versik di sini juga mendapatkan sebuah point kill dari Sanford, 4 ditukarkan 1 Hijume. Udah pasti untung banget karena dapat Lord juga. Dan hal inilah yang perlu dipertahankan oleh EVOS Legends untuk nantinya berhadapan dengan tim sekelas Brand Esports. Karena kalau kita ngomongin soal Brand Esports, mereka itu cenderung akan berpatok sama Super Marco. Sama sebenarnya sama EVOS Legends, berpatoknya sama Brands dan juga Versik sebagai mungkin di sini kita ngomongin jungler dan juga pengaman untuk dari segi objektif. Cuma bedanya di sini kalau kita ngomongin soal roamer. Nah, seberapa siapnya Dreams untuk menghadapi groknya dari si Ogwen. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, gue kalau ngeliat Ogwen, gue lebih nungguin dia tuh main Franco. Nah kalau main Franco biasanya Super Marco bawa Kari. Kombonya tuh nggak jauh-jauh dari single target burst down atau main area of effect. Kalau main area of effect, biasanya Ogwen bawa Atlas, Super Marco bawa Melissa. Nah ini dia nih, kalau kita ngomongin soal pertandingan EVOS Legends ngelawan Brand Esports, menurut gue ini adalah adu pool hero. Dan disinilah yang nanti bakal kita lihat bagaimana banyaknya hero yang mungkin masih disimpan sama Zeiss. Karena gue cukup terkejut ketika ngomongin soal bagaimana nantinya dari segi roamer ini yang fleksibel banget menurut gue. Karena Dreams kan kadang bawa hero cover, kadang bawa hero yang mungkin tanky atau tank. Tapi gue suka banget dengan Dreams yang mengamankan Kara Kadita kayak gini. Ini bisa ngebuang ban loh buat teman-teman Brand Esports. Karena di satu sisi nih,
teman-teman dari EVOS Legends ketika membuka setup team fight, mereka tuh sangat rapih sekali, dan ketika mereka ditabrak, mereka nabrak balik. Jadi ini dia yang harus dipertahankan. Cara bermain yang counter setup kayak gini yang terkadang bikin lu dapetin keuntungan. Karena apa? Karena musuh lu yang bikin play, musuh lu yang inisiasi, musuh lu yang kehabisan ultimate duluan. Dan itu yang mungkin harus kita tunggu kali ya dari EVOS Legends nanti di match yang ketiga. Kalau untuk brand esports, gue jujur mau ngomongin soal ini sih, ya bagaimana cara View tadi sebagai mesin tua yang pernah berhadapan juga sama para senior dari EVOS Legends, yaitu kayak Aura dan kawan-kawan. Karena View adalah salah satu pemain yang pernah berlaga juga di MSC 2019. Ini dia sih yang mungkin harus dipertimbangkan bagaimana cara mereka melakukan team fight, apalagi mengincarnya ke arah View atau bahkan Super Marco. Karena beberapa kali teman-teman bisa lihat kayak Marky aja mencoba untuk memberikan pressure, tapi View-nya ini nih, si View-nya ini benar-benar di belakang banget. Dan poin yang sempat terbaca dari Bigetron Alpha pas lawan Brand Esports adalah Kyle TZ ini. Wih, kamera pas banget nih. Kyle TZ sebagai jungler ini kalau misalkan early-nya menang, dia bahaya banget. Dia bener-bener mirip banget sama Carl TZ. Early menang itu dominate banget. Bahkan sebagai jungler, lihat Kyle TZ level 15, Max level 12, dikasih 3 gap level, yang dimana ini udah pasti membuat yang namanya dominasi tuh hanya akan ada ke dalam satu tim, yaitu Brand Esports-nya doang. Dan berarti apakah nanti akan ada pick yang cukup beresiko atau bahkan cukup berani dari EVOS Legends seperti Hilda, salah satu hero-nya yang mungkin bisa ngerusuh dari awal, atau bahkan tipikal-tipikal Grok juga yang akan dimainkan oleh Dreams. Karena nantinya kalau memberikan tekanan adalah sebuah jawaban terhadap Brand Esports, mungkin itu bisa jadi sebuah cara untuk EVOS Legends memenangkan melawan Brand Esports. Karena sempat kita lihat di game yang kedua, Bigetron Alpha ini bermain dengan super agresif dan bahkan menekan ke arah Kyle TZ. Dan itu jawabannya ternyata ketika kita ngomongin soal Bigetron versus Brand Esports. Tapi kalau EVOS Legends, nah gue nggak tahu nih apa yang kira-kira bakal dibawakan sama Zeyz. Karena gue cukup makanya gue bilang kan, gue cukup applause terhadap Zeyz. Karena dia sebagai coach tuh cukup berani untuk membawa sebuah strat atau strategi yang dimana terkadang itu gak diduga-duga atau mungkin gak di-expect sama lawannya, sehingga lawannya pun harus melakukan respect ban, dan itu ngebuang ban. Jadi poin plus juga buat EVOS Legends kalau misalkan mereka besok akan membawakan surprise pick yang mungkin belum terduga sama Brand Esports. Selanjutnya ada pertandingan penutup kita, Todak versus Aura Fire. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Todak ya, mungkin kita akan ngomongin soal Minotaur. Sebenarnya Aura Fire juga sama Minotaur juga, tapi mungkin Todak sih yang lebih karakternya, mungkin bahasanya, lebih kental dengan Minotaur yang mereka bawa. Gak cuma di mid lane sekarang, di roamer, rival yang tiba-tiba mungkin secara data itu dia sering bermain ke arah tipikal-tipikal hero yang mage, assassin mage untuk di area jungle. Tapi ternyata ini cukup mengejutkan ketika Todak membawa Minotaurnya di area jungle. Team fight late game adalah power juga dari Todak, makanya mungkin Aura Fire harus lebih berhati-hati. Tapi ini poin plusnya nanti bakal dibahas di sesi Aura ya. Nih, Todak itu tuh emang tim yang suka banget untuk team fight di late game. Bagus banget setup team fightnya di late game. Tapi memang untuk power spike-nya mereka itu mengandalkan sekali Chico guys sebagai gold laner. Jadi celah di gold lane-nya ini yang mungkin bisa diperhatikan. Karena beberapa kali kalau kita lihat untuk beberapa professional scene, terutama mungkin yang ada di MPL atau bahkan mungkin di beberapa region-region, itu penekanan untuk menyerang ke arah gold lane dari awal itu sering banget menjadi senjata utama. Cuma beberapa tim loh atau beberapa region lah yang fokusnya itu adalah memberikan ganking kepada sosok XP laner. Dan ini mungkin bisa jadi notes juga karena sebetulnya Todak kuat di team fight di area turtle, yang artinya gold lane-nya terbuka dengan sangat amat lebar. 2 menit awal mungkin bisa dimanfaatkan, tapi kalau kita ngomongin soal team fight, nah itu juga yang harus diperhatikan karena takutnya Ciku guys dapetin momentum. Karena kalau misalkan dapetin hero kayak One gini, ketika lu team fight dan lu terbang pakai crossbow of tongue, apalagi lu nggak pakai winter, wah itu One-nya unbeatable atau unstoppable, tidak bisa dihentikan. Karena mau gimana pun One tipikal hero yang emang perlu untuk di-ban sih kalau mau jujur-jujuran. Untuk di patch yang sekarang pun mau kayak gimana pun One diubah ya, tetap dia adalah tipikal hero yang sangat menjengkelkan di late game. Apalagi untuk ngomongin team fight besar, teman-teman bisa lihat di sini efeknya.
Tuh, bisa terbang walaupun ada winter, tapi tetap bisa terbang lagi, dipantulin damage-nya, tetap digas, teman-temannya masih bisa memberikan dealing damage. Dan kita tahu sendiri bahwa kalau misalkan one udah terbang, minimal dia bawa 1 atau 2 hero lah. Ya, berarti trade kill-nya bakal tetap lebih diuntungkan untuk si one-nya itu sendiri. Dan di late game juga dia udah punya damage yang cukup tinggi sekali ya sebagai gold laner. Makanya di sini Todak menurut gua untuk team fight-nya yang lebih perlu diperhatikan. Apakah pick off adalah sebuah jawaban? Tapi ya kita lihat kalau misalkan Aura Fire punya metode pick off terutama untuk Godiva. Karena Godiva yang gua lihat untuk di 2 pertandingan terakhirnya itu dia menggunakan tipikal hero supporting kayak Rafaela dan juga Matilda, sehingga mungkin team fight-nya akan lebih ditabrak balik sama Aura Fire. Dan untuk Aura Fire yang gua suka dari mereka adalah fleksibilitas. Lihat teman-teman kalau sadar ya, ini kan ngelawan Diginya damage. Godiva bawa Rafaela. Kenapa bawa Rafaela? Alasannya simpel banget teman-teman. Bom yang Digi lemparkan sebagai Digi damage dealer atau Digi magical damage, ini nanti akan ditukarkan dengan heal dari Rafaela yang tinggal spam. Dan di sini Facehugger juga berperan untuk membeli item ROM. Jadi ada 2 item ROM yang bekerja dengan sangat baik sekali. Dan gua suka banget improvement dari Kabuki karena dia membuktikan bahwa dia sekarang sudah sangat lihai sekali dengan penggunaan cloud-nya. Hai juga di sini bermain dengan Amon, jadi bisa ngebuang 2 band loh untuk teman-teman dari Aura Fire. Yang pertama bisa buang band Amon, yang kedua bisa buang band Kadita. Otomatis banyaknya pool hero dari Aura Fire akan lebih menguntungkan mereka ketimbang teman-teman dari tim Todak. Dan perebutan Minotaur, mungkin itu yang pengen gua mention sih di game kali ini. Aura Fire menurut gua kalau misalkan emang harus membawa Digi, itu jangan ragu-ragu men, bawa aja men Diginya. Karena waktu di final MPL Malaysia aja, tim Hak kenapa bisa menang lawan strat Minotaurnya si Todak itu karena mereka bawa Diginya ditaruh di mid lane cuma biar pas tim fight Minotaur dibales pakai ultimate-nya Digi. Dan itu yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu untuk basicnya bahwa Digi adalah anti sisi hero yang perlu untuk dipertimbangkan. Dan untuk di match Aura Fire versus Todak, gue berharap nantinya Aura Fire bisa sedikit main lebih agresif, main pick off yang lebih nendang, lebih berani. Karena hal tersebut mungkin bisa saja menjadi sebuah jawaban atas tim Todak yang memang tim fight 5-nya kuat. Jadi mereka pincangin gold lane-nya sehingga nanti Kabuki bisa lebih unggul ketimbang Ciku guys. Dan nantinya siapapun yang menang akan bertemu dengan masing-masing picker atau winner dari regionnya. Ada Blacklist, ada Onyx Indonesia, tim Hak dari Malaysia, dan juga RSG Singapura. May the best team win dan good luck untuk semuanya. Pre-analysis match ini hanya untuk memberikan gambaran kepada kalian semua yang ingin menyaksikan untuk day 3. Makanya gue upload pagi-pagi sebelum pertandingannya dimulai teman-teman. Kalau begitu gua KB mohon pamit undur diri karena sebentar lagi gua harus nge-cash juga di MPLI atau MPL Invitational by One Esports. Terima kasih gua ucapkan kepada kalian yang sudah nonton sampai di titik ini atau detik ini atau menit ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Nanti kita ketemu lagi di pre-analysis match day yang keempat atau hari yang keempat besok. Jangan lupa bahagia. Dadah.